Radenusing asli dari Danau Sipin. Danau Sipin. Berarti Datuk mempunyai rebo di sini tuh ya? Lapunya ada 5 unit daripada rebo. Ada 5 gitu. Ya, kalau untuk buka rebo, kalau bagi kita orang kota kan itu namanya rumpon yang dikenal. Tapi kalau bagi masyarakat kita Danau Sipin ini rebo. Rebo itu adalah suatu kumpulan daripada kayu-kayu yang memang diambil dari atas pinggiran yang berupa pohon-pohonan itu ditebang ataupun ditutu, diangkat, dimasukkan ke dalam danau, dibikinlah suatu tempat untuk persinggahan daripada ikan-ikan yang jenisnya ikan baung, patin, lais, itu sengarat, bermacam-macam ragam ikan. Setelah itu kira-kira 6 bulan atau 7 bulanan, rebo itu terkumpullah ikan-ikan yang di posisi dalam rebo itu. Setelah itu dari nenek moyang kita dulu, pembuatan rebo itu nanti jenis dia berkelompok, lebih kurang 10 orang. Kayu-kayu yang sudah dikumpulkan itu nanti dikelilingi sama jaring pukat. Sistem kerjanya ialah kayu yang di dalam pukat itu diangkat lagi naik ke atas, pukatnya diperkecil. Itu kalau dari sejarah dari orang tua dulu ya, jenis ikannya seperti paling banyak itu ikan baung sama ikan lais. Kalau dari kecil memang kita pernah ikut sama orang tua kita, sama datuk-datuk kita dulu. Memang jauh memang bedanya dengan keadaan sekarang. Kalau dulu memang ikan-ikannya itu memang ikan berkelas, jenis baung. Namun memang daripada nilai harga memang jauh memang dulu kan. Alhamdulillah, namun tidak mengurangi juga, sekarang ini masih ada juga lah baung walaupun tidak begitu banyak. Untuk sekarang yang terbanyak itu patin sama ikan lais. Kalau rebo memang dari dulu atas nama dari masyarakat Danau Sipin yang bikin rebo, karena ada suatu kayu itu yang rimbun-rimbun, jadi dia mebo, itulah dia yang dinamakan rebo itu. Cuman itulah sejarahnya. Setahu saya memang kalau untuk buka rebo, memang untuk di Danau Sipin ada, memang kita dengar di Batanghari sistemnya kelong. Kelong itu tidak seperti kerjanya di Danau Sipin. Kalau untuk di Danau Sipin sistem berkelompok, lebih kurang anggotanya 10 orang. Kalau yang jenis di Batanghari itu kelong, cuma cukup 1 orang, itu pun rebonya kecil-kecil. Kalau untuk buka rebo pada saat ini memang diketuai untuk anggota yang menyelam itu Bapak kita Amrun dengan anggota 10 orang. Kalau masyarakat sih tidak, tapi para nelayan-nelayan kita yang punya untuk membuat rebo itu. Kenapa? Rebo itu bukan untuk sekedar untuk dibongkar, tapi itu ada penjinak ikan. Rebo itu bisa dimanfaatkan untuk para nelayan untuk penangkapan tangkul. Kalau untuk pada saat ini, kalau bongkar rebo itu tidak mengurangi, alhamdulillah masih tetap seperti biasa, cuman bedanya ikannya aja yang beda. Dulu pernah banyak ikan baung, kalau sekarang ini memang baung agak mengurangi. Yang banyak sekarang ini ikan patin sama nila. Kalau rebonya masih tetap biasa, masih banyak. Nah, cuman ikannya yang istilahnya yang berkurang, yang jenisnya ikan-ikan baung ini tadi. Nah, ikan baung itu agak sedikit memang berkurang dia. Rebonya tetap sama. Tetap sama. Malah lebih banyak lagi sekarang ini. Kalau rebo lebih banyak. Cuma jumlah ikannya semakin Nah, yang berkelasnya yang kurang ikannya, ikan baungnya.
Kalau jumlah tangkapan lebih banyak sekarang daripada dulu. Kalau dulu kan memang ikannya tertentu, yang jenisnya adanya cuma baung, lais sama sengarat. Kalau sekarang ini beragam-ragam ikan, baungnya ada walaupun istilahnya sedikit, namun yang terbanyak itu patin, ikan nila, lais, kelemak. Kalau dulu bisa mencapai 250 kilo. Kalau sekarang tuh Kalau sekarang bisa mencapai 1 tonan, bisa mencapai 700 kiloan. Tapi ikannya ikan patin itu, patin satu sama nila, rebo tuh ya? satu rebo. Jadi gini, ketika memang kita mau rencana, ini memang rebo itu sistemnya sifatnya kalau kami para nelayan itu celengan. Karena apa? Untuk pembongkaran rebo itu pas waktu kemarau. Kalau air dalam seperti banjir atau apa itu tidak bisa kita lakukan untuk penyelaman. Jadi pas kemarau barulah kita bongkar, itu pun kalau misalnya tangkul tidak mau kena lagi. Jadi bongkar itu sistemnya, cara kerja jaring pukat itu mengelilingi daripada rebo semua, nanti dijahit. Setelah dijahit menyatu pukat itu, barulah kayu-kayu di dalam pukat itu tadi, jaring itu diambil, diangkat, dipindahkan ke sebelah. Semakin diambil mengurangi kayu, pukat itu diperkecil terus. Sama rumput-rumput yang ada itu yang di atas dikeluarkan. Nah, setelah itu nanti setelah kecil sudah bersih betul-betul kayunya nggak ada, baru diikat dari bawah. Itulah sistem kerjanya, nanti baru ditarik naik ke atas pakai rumah-rumahan tangkul. Kalau jenis kayu yang kita pakai yang tahan di dalam air, tidak pembusukan, itu jenis kayu bungur, udah itu kayu cemetas itu, kayu sepang dan susu ngarus. kalau untuk ukurannya tuh apakah dipatok gitu? Kalau ukuran tidak dipatoki, kalau untuk global keliling rebo itu lebih kurang 30 meter. Kedalaman daripada danaunya, sungainya untuk isi rebo itu 3 meter, 4 meteran. Kalau kayunya tidak bisa kita ukur karena memang lumayan banyak tumpukan itu. Karena kita nyelam itu mulai dari jam 8, selesainya jam 4 sore dengan anggota 10 orang itu. Berarti pas panen tuh kayu diangkat tuh langsung dianu ke perahu. Kayunya diangkat itu dia kita pakai rumah-rumahan tangkul, rakit tangkul. Kalau perahu kita tidak ada kuat, Pakai tapi rakit tangkul rakit untuk tangkul ngangkut. ya, untuk ngangkat rantai itu sama kayunya itu. Jelas kalau untuk peralatan, kalau untuk bongkar-bongkar rebo itu yang jelas itu kita harus punya perahu, udah itu rumah-rumahan tangkul ini tadi. Cuman itulah anggota-anggota kita, tenaga kita juga harus ekstra. Ya, Dan jumlahnya harus lengkap ya. harus lengkap. Yang jelas kita para anggota harus bisa menyelam. Udah itu juga teknis-teknisnya daripada istilahnya untuk mengelola daripada jaring pukat itu. Karena kalau kita tidak tahu teknis, ikan itu akan lepas. Karena kita di dalam danau itu kan kita tidak tahu, kadang kayu-kayu yang di atas itu kadang rantainya yang di bawah kan ngangkat dia. Makanya harus punya teknis dan keahlian lah yang menyelam. Kalau tidak ahli, nggak bisa kita ikut. Jelas kalau kami mayoritas daripada masyarakat Danau Sipin, karena dimanapun lokasi area pasti ada sistem penunggu, ya kita mengikuti daripada orang-orang tua dulu kan sedikit lah, memang istilahnya ada pantang-pantang, nggak boleh cakap sembarangan,
walaupun di mana alam gaib dengan alam nyata pasti ada. Nah, itulah yang dicegah oleh para anggota kita kan untuk berbicaranya jangan terlalu berlebihan ataupun yang aneh-aneh untuk di danau. Tadi tuh, Enggak lah, cuman kita palingan permisi permisi ya. untuk mencari nafkah ataupun apa usaha kan itu. Ada tempat-tempat tertentu yang istilahnya untuk penjara ikan yang di airnya sedikit memang agak kedalaman yang lebih dalam. Berarti kedalaman tuh faktor kedalaman menentukan nanti jumlah ikan yang kita dapat. Jumlah ikan kita dapat istilahnya untuk penangkaran ikan itu juga kan. Kalau rebo ini bisa mencapai kita memang kalau untuk buat rebo nian 3 bulanan baru bisa terisi penuh dengan diagram 30 meter tadi. 3 bulan tuh untuk buka. Buat satu rebo itu. Kalau yang ada rebo yang ada itu tetap kita penambahan. Karena kalau kita tidak penambahan dia kan ada juga kayu itu kan sudah membusuk. Nah, itu kan tidak ada lagi jadi ranting-ranting kayu ataupun kayu. Jadi kita memang ketika air naik seperti sekarang ini pada saat ini nanti surut kita tetap nambah untuk menghidupkan yang kayu-kayu lama. Jadi ikan-ikannya biar tampil di kayu-kayu baru. Kalau izin khusus tidak. Memang suatu kesepakatan daripada para anggota dan yang punya rebo itu. Memang kalau yang punya rebo ini kan tidak satu kelompok per individu yang punya. Nanti per individu mengajak daripada anggota kelompok yang bongkar rebo itu. Nah, namun itu pun tetap yang bongkar rebo itu anggota kita lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap juga tidak bisa kita laksanakan daripada kegiatan itu. Ada sistemnya kita pun sama seperti kita miara ayam dikasih makan. Nah, ketika kita jinakkan dengan makanan jenis-jenis kayak daun ubi, mungkin ampas kelapa, nasi, ikan pun semakin lama semakin dekat, semakin banyak dia di dalam tempat itu. Berarti ngasih apa kayak daun ubi. Kayak umpan ya. Di dalam rebo tuh. Iya, dalam rebo itu. Nanti masukin. Kalau pas kemarau, kita bisa melaksanakan daripada kegiatan itu 2 kali dalam 1 tahun. Untuk pembongkaran satu rebo itu 2 kali. Memang untuk kepengurusan itu memang harus ada koordinator. Karena harus ada koordinator karena ada koordinator kita tidak bisa juga melaksanakan kegiatan itu kan, itu tergantung daripada ketuanya juga. Berarti ada kepengurusan itu. Ada yang pengurusnya itu kan itu tadi yang saya bilang namanya Pak Amrun. Dia yang mempersiapkan daripada jaring pukat itu, dia mempersiapkan daripada anggota-anggotanya juga kan. Kalau untuk itu memang daripada anggota itu memang sudah tertentu, ada yang bagian untuk nanti yang manenkan ikan, sudah itu ada juga yang untuk narik rantai yang di bawah itu kan, melaksanakan itu, ada juga yang dibagi bagian perahu, memang ada beberapa bagian memang. Kalau pembagian yang punya rebo itu lebih banyak daripada para anggota yang nyelam. Yang punya rebo lebih banyak daripada anggota. Ikannya dijual dulu. Setelah dijual baru dibagi hasil. Berarti ikannya dijual dulu. Dijual dulu bagi hasil. Itu pembagiannya kayak gitu. Kalau yang punya lebih banyak apakah 2 banding 3?
Kalau bagian rebo itu dia dua bagian, satu untuk anggota, dua untuk bagian yang punya rumpun atau rebo. Kalau untuk olahan jenisnya, kalau untuk ikan apa nih, itu rumah makan lah, pindang. Kalau untuk patin kan, kalau selainnya itu banyak kan bawa ke pasar semua ikannya, jadi tidak begitu diolahannya oleh masyarakat, langsung habis bawa Kalau pulang. misalnya masyarakat di sini tuh biasanya ikan yang dibawa dari kebun ini, yang dibawa ke rumah itu biasanya dimasak. Bermacam-macam, ada juga yang sistemnya dibakar, ada juga sistemnya dipindang kan. Bermacam-macam lah istilahnya untuk dimasak ya. Jadi nggak ada olahan yang khusus untuk ikan itu. Kalau untuk khusus ikan itu tidak ada untuk olahan, karena memang istilahnya kita tuh bukannya apa, masyarakat kita di sini menjadi satu persoalan, memang pemasaran itu jadi masalah. Kalau yang untuk olahan, yang ikan-ikan kecil itulah, ikan-ikan yang tangkulan kecil, memang ikan bilis itu kan. Kalau untuk sekarang udah ada terhitung lagi, udah ratusan kali kalau dari batu masih kecil kan sampai sekarang nih. Udah sering ya, Mbak, ya? Udah sering. Ada. Ya kalau pada saat bongkar-bongkar rebo itu ya suka-sukanya itu ketika kita memang hasilnya tuh memuaskan, cukup lumayan banyak, itu agak memang senang. Tapi kadang itu yang menyedihkan ketika kita sudah capek-capek, ada yang tidak mengenakan, itu jaring kita terbelah secara tidak langsung, ada kena lantaran koyak kan, atau terkena kayu, tidak ada hasil, Ikannya keluar semua. keluar semua. Ini kalau masalah untuk buka rumpun rubuh itu kan memang dari nenek moyang kita dulu. Itu memang istilahnya ramah lingkungan, tradisi, dan lagi pula itu kan kegiatan-kegiatan tahunan pas waktu kemarau. Karena kita anggap rebo itu suatu simpanan atau celengan. Ketika kita memang tidak dapat lagi di ikan penangkapan jala, tangkul, pukat, nah ada kesempatan bongkar rebo, disitulah kita bongkar rebo untuk bongkar celeng. Itulah kata kawan-kawan ataupun masyarakat yang di sini. Jadi istilahnya memang untuk cagar budaya yang seperti untuk bongkar rebo itu, rebo ini kalau bisa kita pertahankan sampai anak-anak kita nanti. Karena disitulah untuk penyimpanan ikan, untuk melestarikan daripada ikan-ikan yang ada di sini. Itu memang kalau dituruti salah besar kalau daripada istilahnya penyampaian pendangkalan. Kenapa? Saya sedikit menepis kalau untuk suatu hal pendangkalan. Yang dibilang pendangkalan, ketika kita bikin suatu rebo, rumpun, tapi tidak kita angkat kembali, tidak kita kelola, itu bisa terjadi pendangkalan. Namun ini kan 1 tahun 2 kali. Jadi ketika kayu itu setelah kita tumpuk, kita angkat kembali, kita pindahkan ke lokasi sini. Nanti di lokasi sini, besok kita bongkar lagi, balikkan lagi di sini. Jadi kalau tidak ada pendangkalan, masalah pendangkalan tidak ada. Malah yang jadi suatu persoalan, kita miris, danau kita ini dicemari limbah rumah tangga yang beberapa titik anak sungai. Nah, itu yang perlu kita nanti sampaikan juga, mungkin dari pemerintahan ataupun yang lain-lain yang berkompeten ataupun yang ikut andil mengawasi daripada danau ini. Kalau untuk pro dan kontra tidak ada kalau sampai sekarang ini, kecuali kalau di area yang sudah dibebaskan untuk wisata, itu memang ada pro dan kontra. Kalau bagian daerah kita di sini kan, yang bagian daerah tengah ini, yang daerah agak sedikit lubuk, ini memang kawasan untuk sementara waktu sekarang memang masih diterapkan oleh pemerintah untuk masyarakat para nelayan kita. Ya harapan kita ke depannya semoga kan
rebo ini masih tetap bisa kita lestarikan, masih bisa dimanfaatkan oleh para nelayan-nelayan kita. Dan harapan kita juga dengan pemerintah kan mohon perhatian juga ketika memang istilahnya ekosistem ikan kita yang memang sudah agak sedikit mengurang, dari para nelayan juga saya mewakili kan kalau bisa minta bantu juga untuk restocking atau pelepasan bibit ikan yang langka itu seperti baung, ikan belida itu kan, untuk biar ada suatu penambahan. Jadi ekosistem yang ada di Danau Sipin pun bisa bertambah, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.